Cek cek satu cek sound cek. Halo guys, welcome back to my channel and selamat bergabung kembali di channel saya. Yo guys, di video sebelumnya kita membahas permasalahan di Headbison dan mengupas tentang problem yang ada pada pelatuk bison guys ya, dari yang apa ya, yang nampak sama yang nggak kelihatan lah gitu secara detailnya gitu. Dan kali ini masih membahas seputaran bunyi berisik pada Headbison juga guys ya. Nah, jadi di season yang kali ini, di video saya kali ini, kita akan membahas ini guys ya, tentang ini nih. Nah, ini saya ada punya Noken As dan ada ini bearingnya satu, udah saya lepas. Ini Noken As KW guys ya, merek KW. Ini masih bagus guys, cuman nggak saya pasang karena yang lama kemarin sempat saya cek buka, ada apa ya, luka di bagian ujung ini, ujung kepala nokennya gitu ya. Dua-duanya ini ada goresan ini, goresan luka gitu guys ya, walaupun nggak parah kali. Setelah saya halus ampas itu kan masih bagus dan masih bisa dipakai lagi, jadi saya balikin lagi aja. Ini sementara yang KW saya simpan dulu. Dan permasalahan di Noken As, permasalahan di Noken As biasanya itu salah satunya itu ya guys, ini kemakan aus gitu, kemakan ini bikin bunyi berisik juga, dan lama-lama itu bisa juga merusak roller roller armnya ini ya, pelatuk guys ya, karena dia kasar gitu kan, otomatis lama-lama makan itu bagian rollernya, jadi lama-lama tipis dan pecah gitu. Nah, makanya kalau Noken As, kalau kondisi sudah ada luka di sini, sebaiknya sih diganti aja guys ya dengan yang lebih bagus, atau kalau enggak bawa ke bengkel untuk dipapas, dijadikan Noken racing atau apalah itu ya, yang hobi-hobi racing gitu, terserah itu. Yang penting ini ya dihaluskan lagi gitu supaya tidak memakan roller. Nah, ini untuk bagian tonjolan Noken Asnya ya guys, itu ada luka. Nah, kalau nggak ada luka ya guys, masih bagus, berarti dipakai aja. Nah, ada satu problem yang biasanya susah di analis ya guys ya, karena kan dia posisinya itu di dalam dan ngumpet, itu jarang sampai kedetek sama bengkel juga guys ya. Jadi kadang di bagian head itu ada bunyi desingan guys ya, desingan seperti bunyi orang menggerenda gitu. Itu desingannya itu halus tapi berisik gitu, desing, pokoknya mendesing. Nah, itu biasanya permasalahan itu di sini ya guys ya, roller ini ini, guli-guli ya, guli-guli bantalannya mungkin udah aus, atau guli-guli salah satu ada yang pecah. Dan di Noken As ini ya, dia punya dua bearing guys ya. Ini bearing, ada bearing luar yang besar ini dan ada bearing dalam. Nah, kalau kita ganti Noken As atau copot Noken As, biasanya yang ke bawah itu cuman bearing bagian luarnya aja guys ya, atau bearing besarnya aja. Jadi sama bengkel kadang yang dicek cuman bagian ini aja, kalau dalamnya tuh jarang, karena mungkin emang jarang besar kali ya. Tapi kalau bagian luar udah diganti, desingannya tetap masih ada. Nah, coba cek bagian bearing dalamnya guys ya. Ini bearing dalam guys ya. Nah, cek bagian bearing dalam, mana tahu karena memang udah umur ya, biasanya udah umur atau pernah kehabisan oli overhead, jadi bearing dalamnya itu kemakan juga guys. Nah, ini yang bikin bunyi bising guys, bagian dalam bunyinya tuh mendesing seperti orang menggerenda gitu ya, atau kadang ada yang bilang itu seperti motor pulsar ya, budget, punya budget itu katanya, bunyinya mendesing gitu ya. Jadi bagian bearing ini guys ya, ada dua bearingnya, bearing luar, bearing besar, dan bearing dalam. Ini cek dua-duanya guys ya. Nah, biasanya bunyi bising berdesing itu ini dari bearing. Kalau yang bunyinya tek itu ya kemungkinan bukan bearing, karena kalau bearing dia putarannya itu kan stabil ya,
Beda dengan bunyi klep tuh naik turun naik turun naik turun, bunyi pelatuk juga deg-deg-degnya gitu. Oke guys ya, ini masalah di bearing knocker as satu. Yang kedua mungkin di sini biasa kalau yang masih standar pabrikan, di bagian gigi sentrik itu ada semacam ini ya, bandul gitu ya, bandul yang itu kalau bunyi hidup kadang agak bunyi kecek ya, itu sebetulnya bukan bunyi bising ya, itu memang bawaan dari sananya. Itu kalau udah muternya kenceng sih bandul itu nggak bergerak lagi, udah ngikutin apa sih namanya, putaran mesin, jadi terkena kayak sentrifugal, dia akan tetap stabil di luar terus. Nah itu fungsinya kan untuk ini guys ya, tuh apa itu namanya, dekompresi ya, dekompresi. Sini ada as dekompresinya sini. Jadi bandul itu untuk ini, ketika motor belum hidup dia akan membuka kompresi supaya mesin tekanan di dalam ruang bakar itu nggak terlalu padat gitu ya. Tujuannya itu untuk mempermudah menghidupkan mesin guys ya, ketika mesin udah hidup, udah jalan, udah muter, ini kan nanti bandul itu akan kebuka terus kena gaya sentrifugal ini putaran, terus nanti di sini ada pengaitnya ya. Nah pengaitnya itu nanti akan ketarik sama putaran gigi sentrik itu, otomatis dekompresinya ini nanti akan non aktif guys ya, maka kompresi kembali padat. Nah itu kalau itu bunyinya nggak terlalu kasar kali guys ya, dan itu mungkin jarang juga yang rusak. Oke guys, sampai di sini dulu ya guys cara noken as dan bearingnya dan pemasangan di bearingnya. Kalau ada yang kurang paham bisa tanya di kolom komentar. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi ilmu dan menambah wawasan. Oke guys, terima kasih sudah nonton video saya. Sampai jumpa di season berikutnya dengan informasi yang lebih bermanfaat. Terima kasih guys sudah nonton video. Jangan lupa klik subscribe, like, share dan komen ya guys kalau ada pertanyaan. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.